Karena aku nggak bisa kerja lainnya, cuman bisa jadi pendeta. Mencangkul aku tak bisa, mengemis aku malu. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya, yang selalu hidup dengan berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan menjaga hidupnya selalu tetap tinggal dalam kekudusan. Luar biasa ya. Sayang sekali, nah ini deh, sayang sekali banyak orang meremehkan hal ini. Ya, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, ya, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk, nah itu tadi, untuk uh, memahami, mengerti firman Tuhan. Akhirnya bukannya malah mengerti, malah jadi bingung. Kalau dari tesis saya dulu, mengapa ada orang pindah agama? Karena bingung. Karena kekristenan memang apa namanya? Anda harus cerdas. Anda harus cerdas kalau Anda mau belajar sampai mumet ya. Tapi kalau Anda ingin hidup dengan damai sejahtera dan selalu berkemenangan dalam kehidupan, Anda cukup punya pemikiran yang sederhana. Tetapi untuk menjadi ahli Taurat dan orang Farisi, Anda harus benar-benar cerdas. Karena di dalam Alkitab itu banyak kode-kode rahasianya. Ya, dan Anda harus belajar, nggak cuma belajar sejarah doang. Anda harus belajar baca tradisi Yahudi. Nggak cuma belajar bahasa Ibrani. Anda harus mengerti kenapa tulisan itu dibuat seperti itu. Nggak nyampe otak Anda. Kita semua nggak nyampe, saudara. Ketika saya baca ini, ternyata saya harus baca ini. Tapi ternyata harus baca ini. Lalu orang-orang liberal berkata, itulah sebabnya. Menyerah mereka. Akhirnya mereka batasi, ceteris paribus. Nggak akan ketemu Tuhan. Dia taruh Tuhan itu di bawah mikroskop mereka. Bagaimana? Ya kelihatan. Ya kelihatan ya, tapi itu bagian dari apa? Ya, Anda mau taruh tangan Anda di mikroskop juga kelihatan, tapi bagian dari apa? Ya kan? Tuhan yang maha besar mau ditaruh sebagai objek penelitian teologos. Wah, cilaka. Ya, banyak orang memperlakukan Tuhan itu sebagai objek bahan percobaan, objek penelitian. Anda sedang memikirkan tentang Tuhan. Itu yang dilakukan, makanya orang gagal, makanya orang bingung. Dan di dalam kekristenan diizinkan seperti itu. Orang-orang yang nggak kuat otaknya, itu orang seperti belajar filosofi. Anda belajar firman Tuhan, itu seperti orang belajar filosofi, karena kekristenan lahir di tengah filosofi dunia yang sedang kritis-kritisnya terhadap kehidupan, dibandingkan dengan Islam yang lahir di tengah-tengah jahiliyah. Ya kan? Beda banget. Makanya logika di dalam Islam blunder, karena memang ketemunya orang-orang jahil. Memang ayatnya buat orang jahil, cebok pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri tangannya, cebok pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Makan itu tangan kanan, karena tangan kiri tangannya setan. Bingung. Padahal orang-orang yang bisa menggunakan tangan kiri dengan normal, itu orang yang cerdas dan kreatif. Bukan cuma intelijensianya, tetapi juga kreativitasnya. Anak saya dari kecil sama omanya disuruh pakai tangan kanan, saya bilang, jangan oma, jangan Mi, pakai tangan kanan, tangan kiri nggak apa-apa. Anak saya aslinya tidak kidal, tetapi karena dia membiasakan menggunakan tangan kirinya, di tangan kanan, tangan kiri dia bisa kerja dua-duanya. Dia nulis dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, ya, tetapi tangan kanannya kuat karena aslinya dia nggak kidal. Saya tahu dia nggak kidal, tapi dia dibiasakan, dan dia senang nulis, wah, gitu ya, dia senang, dia pengen menulis pakai tangan kiri. Ya kalau bisa coba saja, saya bilang, karena dia heran kalau ada orang nulis pakai tangan kiri. Ya kamu coba saja. Akhirnya dia belajar nulis pakai tangan kiri, dan dia nulis pakai tangan kiri sampai sekarang. Begitu ya, tapi dia bisa gunakan dua tangannya dengan baik. Kalau dia kidal, dia pasti main biolanya ke sini kan, bukan ke sana, ya kan?
Kalau kita pasti main gitarnya juga ke sana, left hand kan, jadi makanya dibalik. Tapi dia bisa main biola ke sini, main gitarnya tetap ke sini, nggak dibalik. Gitu ya. Nah, itulah orang yang bisa menggunakan tangan kirinya sebagus tangan kanannya. Otak kanannya dia the right brain, right, benar. Dia akan berpikir dengan benar. Ya, orang yang bisa menggunakan otak kanannya. Kalau orang yang pakai otak kiri kan left hand, ya kan, the left brain. Otaknya ketinggalan, left brain itu kan, left, right brain, otaknya benar. Nah, itulah masalahnya gitu ya. Itulah masalahnya. Nah, makanya nggak ada kreativitas dari tanah Arab itu nggak ada, karena nggak boleh. Tabu, amali dalam kultur mereka menggunakan tangan kiri. Saya kalau ketemu sama orang-orang sini juga, wah kalau tangan kiri mereka misu-misu. Ya, kalau orang ketemu orang-orang dari Timur Tengah yang muslim-muslim itu, nggak suka. Tangan kanan, dia bilang. Tapi orang-orang yang pandai menggunakan tangan kirinya, dia akan berpikir dengan benar, right brain, gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang budak yang menjadi prajurit. Masalahnya, saudara, ya, kalau Anda lihat dalam sejarahnya, mereka kan 400 tahun jadi budak. Dan mereka masuk padang gurun, ditempa menjadi prajurit. Dan akhirnya mereka benar-benar jadi prajurit ya. Satu generasi 40 tahun dididik. Akhirnya anak-anak mereka lahir di padang gurun, begitu lahir mereka jadi prajurit. Orang tuanya budak. Mereka masuk padang gurun, budak jadi prajurit. Ya mentalnya mental budak. Satu generasi Tuhan harus habiskan sampai anaknya yang lahir di padang gurun lahir sebagai prajurit. Itu sebuah pesan yang keras, saudara, kepada kita. Ya, orang-orang bermental budak, ya dasarnya budak, dia tetap mental budak. Kalau orang Tionghoa bilang balung ireng, dasarnya balung ireng, udah dikasih harta, istri kaya, cantik, ya dasarnya balung ireng. Udah isinya kaya, cantik, dasarnya mentalnya mental kere, akhirnya tetap nidurin pembantu juga. Itu balung ireng, saudara. Akhirnya tetap baliknya sama ya ada sama supirnya juga selingkuh. Balung ireng itu namanya. Dasar balung kere. Kok bisa begitu, Pak? Itu Anda boleh percaya, boleh enggak. Ya, mau di Eropa, mau dimanapun, dasarnya mentalnya mental itu tadi, mentalitas. Itu ada di gennya orang. Kenapa gennya nggak berubah, Pak? Itu bukan gen ya sebetulnya ya. Tapi itu ada di dalam mental. Itu mengalami breakthrough dulu. Itulah sebabnya ya orang di falsafah dunia manapun ada yang namanya bebet bobot. Ya, walaupun itu kuno banget ya. Itu benar-benar melanggar kemanusiaan ya bibit-bibit bobot. Tetapi kita tidak bisa tutup mata, itu ada. Itu ada, dan kita harus tahu kalau itu ada dan kita lawan. Kalau kita tidak mengakuinya itu ada, kita tutup mata, akhirnya kita nggak bisa. Kita tahu itu ada, itu fakta itu ada, dan kita mau lawan. Mental budak itu ada, mental pecundang itu ada, ya. Tapi itu kita mau lawan. Kemarin ya beberapa hari lalu kita sudah belajar tentang mental pecundang. Anda yang baru mengikuti hari ini, Anda harus ikutin terus ya, kan ini pelajaran berseri. Ya, jadi saya kalau cerita ini di hari-hari sebelumnya saya sudah ngomong. Ya, ini kadang-kadang ada komentar-komentar yang nggak ngerti apa, langsung komentar aja, dia nggak ngerti sebelum-sebelumnya kita sudah cerita ya. Yang terutama di kolom-kolom komentar ya, bukan di live chat. Kalau di live chat rata-rata sudah ngikutin ya. Tetapi ya, ada mental-mental budak yang dasarnya mental budak. Ya. Dan itu yang menjadi kendala, itu yang menjadi hambatan bagi para anak-anak Allah yang lahir baru. Dia masih bawa mentalnya. Ya, kalau saja bekas Islam, ya perzinahan itu dalam Islam dia biasa. Kalau perempuan kawin siri apa segala macam biasa. Dari kecil obsesinya punya istri 4, itu udah biasa. Kalau kita disimpan
Dari kecil kita sudah dididik untuk itu jijik. Orang punya istri lebih dari satu itu menjijikkan. Dari kecil kita sudah diajak begitu, diajak. Saya nggak tahu dengan keluarga Anda ya. Di keluarga kami, istri lebih dari satu itu dianggap menjijikkan dan orang itu dari kelas bawah gitu. Orang yang punya istri lebih dari satu itu pemikirannya itu primitif. Dari kecil kami sudah diajarin itu ya di rumah. Bukan karena orang Tionghoa, tapi karena kita orang Kristen. Karena orang Tionghoa yang isinya banyak juga ada. Tapi kita diajarin secara Kristen, kultur ya, kultur agama Kristen, istri lebih dari satu itu kamu tuh orang primitif. Perempuan yang mau dimadu itu orang primitif. Ya, nah, makanya itu hal yang tidak baik banget, nggak baik. Tapi dasar itu mental itu ada orang-orang dari agama Islam itu, dari semua murtadi itu mereka rata-rata ngomong sama saya. Itu Pak, buat saya tantangan terberat adalah mengubah paradigma bahwa setia kepada satu istri. Bukan kepengen lagi ada yang kedua, ketiga. Karena dari kecil kita sudah di ini bahwa orang yang punya istri 4 itu hebat. Ya. Luar biasa ya. Nah itulah mental-mental seperti itu. Yang mental lain, kalau Anda belum berdamai dengan dirimu sendiri di masa lalu, dengan kemiskinan, makanya ada orang-orang yang begitu diberkati, dia bergaya hidup mewah. Bergaya hidup mewah. Ya. Itu adalah mental-mental budak. Mental budak. Saya diceritain ya, om saya ini anak orang kaya ya, jadi om luar ya, saya manggilnya Entio gitu ya, itu anak orang kaya. Suatu ketika beliau cerita sama saya, kamu tahu nggak cara membedakan orang kaya baru sama orang kaya sudah dari kecil sudah kaya? Kita sama-sama bingung. Saya bukan orang kaya, saya nggak tahu dia nyindir atau enggak, tapi ini wise ya, beliau ini cukup bijaksana. Dia bilang begini, kamu kasih dia kunci mobil, kasih kunci mobil bagus, mobilmu tuh nih. Nah, kalau dia dasarnya orang kere, mobilmu akan dibawa keliling-keliling kemana-mana, terus dia buka jendelanya, terus dia pamer sambil senyum kanan, senyum kiri. Itu orang kaya baru. Loh, kok bisa? Saya waktu dulu nggak ngerti ya. Kalau orang kaya lama gimana? Kalau orang kaya lama, mobilnya semuanya. Kalau perlu dia jangan pakai mobil mewah keluar-keluar. Kok bisa begitu? Iya, takut sama tukang pajak. Dia bilang begitu. Saya ketawa, itu enggak takut sama tukang pajak. Maksudnya dia sendiri takut sama tukang pajak, itu lagi ngabarin dia sendiri. Dia lagi nyindir istrinya gitu kan. Karena istrinya kemana-mana selalu pakai mobil jelek, takut sama tukang pajak katanya. Sama adiknya, ya, takut sama tukang pajak. Pakainya mobilnya jelek saja. Itu tapi benar juga ini ya. Nah orang kaya sudah ngerti. Nah kalau orang kaya baru dia nggak ngerti, dia pamer kemana-mana. Kayak artis siapa itu ya yang pamer-pamer mobil didatangi tukang pajak langsung kan, sikat teman tukang pajak, nangis ya, suruh bayar pajak edan-edanan ya, diaudit semua. Ya, itu bercanda saja. Tapi itu ada hikmahnya ya. Itu cara berpikirnya orang ya. Itu cara berpikir. Ada orang yang senang dengan bergaya hidup mewah. Itu menunjukkan mentalitasnya dia. Tapi ada orang yang tetap bersahaja. Ya saya melihat ya gembala sidang saya dulu ya di sinode saya yang lama. Dasarnya memang tapi ini ya dia memang orang kaya dari lahir ya keluarganya keluarga kaya dari lahir. Jadi kemana-mana naik mobil Avanza ya nggak rese gitu biasa saja nggak malu. Kemana-mana pergi itu dijejeri mobil Mercy dia kondangan lah kita pakai Avanza kan saya kan ikut kan sebagai sopir biasa kan terus dijejeri mobil Mercy tuh hamba Tuhan lain pakai Mercy baru gitu kan bersenyum hai wih motor anyar nah, cuma begitu saja terus sudah nggak keiri nggak kepengin nggak ada muka-muka sirik terus jelas dari atas sampai bawah nggak ada tapi saya lihat hamba Tuhan ini ya itulah OKB. Begitu ya rata-rata dan mentalitas ini dibawa ke gereja masalahnya. Waduh cilaka loh. Mentalitas pecundang, mentalitas pamer. Saya juga begitu termasuk ya. Saya kan dari kecil miskin dan saya belum berdamai sehingga saya suka pamer. Itu tadi mobil 3 tak jentrek di depan. Wah serem saudara. Ya, akhirnya banyak yang iri lah. Jadi sasaran tembak orang-orang. Mana nih korupsi nih? Oh ini apa nih? Oh ini apa nih?
Tapi memang akhirnya mumet juga, suka pamer, karena belum berdamai. Ya, orang-orang yang belum berdamai dengan masa lalu itu juga begitu, mental budaknya itu masih melekat. Mental budak yang lain apa? Pecundang. Ya, orang yang biasa dihimpit dengan rasa takut, akhirnya ketakutan terus. Padang gurun itu akan membuat kita telanjang di padang gurun itu. Mau mental budak, mau mental pahlawan, itu kelihatan di situ. Anda nggak bisa bohong di padang gurun. Udah capek berpura-pura. Di padang gurun itu capek Anda berpura-pura. Berpura sama orang itu gampang. Pura-pura sama diri sendiri itu, ya. Anda nggak bisa berpura-pura. Akhirnya Anda harus jujur sama diri Anda sendiri di padang gurun. Makanya jangan hindari padang gurun. Anda pengen cepetan breakthrough. Sekarang, kalau begitu Tuhan tuntun Anda ke padang gurun, jangan tolak. Kalau Anda pengen cepetan breakthrough ya, jangan tolak padang gurun di usia muda. Banyak orang di usia muda, orang tua berusaha menghindarkan anaknya dari padang gurun dengan kemudahan-kemudahan. Kasih uang yang banyak, nyogok polisi, nyogok hakim. Wah, dengan segala macam cara pokoknya untuk keluar dari padang gurun. Jangan. Karena ketika dia di usia tua masuk padang gurun, dia tidak tahu. Dia mati di padang gurun tanpa mengerti. Biarkan anak-anak kita di usia muda itu masuk dalam padang gurun. Atau kita sendiri, biar masuk padang gurun. Karena di padang gurun kita nggak bisa bohong. Mau bohong sama siapa? Sama kadal gurun. Ya kan? Di padang gurun saya juga nggak bisa bohong belak-belakan. Dan kalau pengen cepat selesai, ya memang jangan berpura-pura. Di situ tangan kita dilatih. Mental kita ditekan ya. Di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, di dalam semua. Mau minta tolong sama siapa di padang gurun? Nggak bisa pokoknya. Di situ kita jadi, saudara. Di padang gurun itu. Anda mau jadi orang yang benar-benar jadi budak, maksudnya. Akhirnya jadi budak yang jahat, jadi kejam, jadi licik di padang gurun itu. Atau Anda menjadi baik. Para rasul melewati padang gurun. Mereka semua dulu bukan orang-orang yang berjanji, bukan orang-orang terhormat. Mereka nelayan, mereka adalah orang yang kerjanya pemungut cukai, hina. Tapi mereka dipilih Tuhan, dirubah dalam padang gurunnya mereka. Dan mereka masuk, dijadikan penjala manusia. Mereka yang dulu bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi siapa-siapa di dalam Tuhan. Melalui padang gurun itu. Jadi jangan takut dengan padang gurun. Padang gurun itu kan membuatmu kuat. Padang gurun itu kan membuatmu mengenali dirimu sendiri. Padang gurun itu kan membuatmu jujur. Sehingga itu semua terbuka sama Tuhan, tinggal Anda serahkan sama Tuhan. Ya, makanya Petrus waktu ditanya sama Tuhan, ya Yesus bilang apa? Kamu agape sama aku. Petrus sudah tahu diri, enggak Tuhan. Aku ada pamrihnya. Ya kan? Padang gurun. Kalau enggak Anda nggak tahu, Petrus nggak tahu kalau selama ini dia ternyata punya pamrih. Ternyata dia hatinya nggak lurus sama Tuhan. Kita semua, saya juga, apalagi saya, kecil jadi pendeta, kenapa? Oh, saya mau melayani Tuhan. Wah, hebat, oh, pinter kamu nak, oh, dia lulus, hebat kamu jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata ada hidden agenda yang saya sendiri nggak sadar. Kenapa kamu pengen jadi hamba Tuhan? Karena saya ngeliat hamba Tuhan kaya-kaya keliling dunia. Hidden agenda itu yang Tuhan bereskan dari hidup saya. Ya, itu contoh itu ya, contoh itu. Diajar saya integritas dan kredibilitas. Aduh, kalau udah cerita itu berdarah itu pokoknya. Bagaimana dengan Anda, padang gurun Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda? Di padang gurun itu berdoa, berpuasa. Padang gurun itu berdoa, berpuasa supaya roh kita kuat, bukan supaya karaktermu baik, enggak. Karaktermu enggak akan baik di padang gurun, enggak, keluar. Yang jahat-jahat itu keluar semua. Ya, tetapi kamu berdoa dan berpuasa. Karena ketika kita berdoa dan berpuasa di padang gurun, ya,
roh kita jadi peka, ya kan? Roh kita dengan rohnya Tuhan, kita nyatu, kita ngerti maunya Tuhan. Berpuasa. Baca firman yang banyak di padang gurun itu. Setahun, 2 tahun, wah rasanya nyesek, nggak tahan ini Bu Nelly Ginting ya. Berat, bukan cuma berat sekali. Saya kalau bisa milih mati itu waktu itu. Pengennya mati saya di padang gurun itu. Waduh, pengennya mati aja itu. Tanya Ana itu ya. Ana pernah pakai pisau dibus gini, bisa nggak mempan itu ya Tuhan, memang enggak kasih mati ya. Capek kan gini tangannya pakai pisau itu Ana waktu itu. Aduh saya sampai serem juga. Tapi nggak mati, nggak berdarah itu ya waktu itu ya. Aduh Tuhan Yesus, kita milih mati itu kalau di padang gurun. Tetapi itu mengeluarkan sifat jelek kita, luar semua. Terus kita doa puasa sama Tuhan di padang gurun. Akhirnya mental budak, mental tertindas itu lepas. Kita regenerasi di padang gurun itu. Secara rohani, artinya kita regenerasi di padang gurun. Menjelma menjadi manusia yang baru. Anda mau, jangan hindari sakit, memang sakit. Tapi melekat sama Tuhan. Kalau hidup nggak sakit, enak terus malah bahaya. Bahayalah, hidup nggak pernah sakit, enak terus. Kayak Salomo kan, di hari tuanya bablas, Kak. Di hari tuanya bablas. Jadi suka mana? Nah, sulit kan? Anda suka Salomo. Dulu Salomo lahir, Tuhan suruh kasih nama dia Yedidjah. Yedidjah artinya dikasihi Tuhan. Terus Daud bilang, Tuhan kalau saya kasih nama dia Yedidjah dalam hatinya, Yedidjah dikasih Tuhan itu kayak saya nih. Diubur-ubur sama serigala, diubur-ubur sama beruang, sama singa, ya, diubur-ubur sama suruh tarung sama Goliat, diubur-ubur mertua jadi buronan mertua, diubur-ubur anaknya sendiri. Waduh, itu namanya dikasih Tuhan, biji mata Allah itu. Anda kebayang nggak tuh? Kayaknya saya pernah sharing ya tentang Yedidjah. Kenapa dikasih nama Yedidjah? Ya, dikasihi Tuhan. Terus Daud imajinasinya, dikasihi Tuhan itu ya, Anda tuh dikucilkan. Anak bungsu nggak dibuang, anaknya kebanyakan. Dan kamu suruh ternak kambing domba saja. Di ternak kambing domba sendirian, ya, tarung sama serigala, tarung sama singa, tarung sama beruang. Orang tuanya tahu nggak? Enggak. Mati gimana? Ya wis. Itu dikasih Tuhan tuh. Baru udah umur 17 tahun, wah dia ngeliat Goliat, dilawan Goliat. Ya kan? Baru hidup enak sedikit, kawin sama anak raja. Ya kan? Isinya dikasihkan ke orang. Diubur-ubur sama mertuanya sendiri. Itu dikasih Tuhan tuh, biji mata Allah tuh. Anda biji mata Allah, ya itu biji mata Allah Daud. Ya kan, biji mata Allah. Baru bikin salah dikit, baru menikmati istri tetangga, istri karyawannya, dia tidurin, diubur-ubur sama anaknya sendiri, mau dibunuh. Itu dikasih Tuhan tuh, Yedidjah. Makanya Daud bilang, aku nggak mau Tuhan, jangan kasihan, biar dia di Salomo saja, damai-damai saja, shalom-shalom saja. Shalom, yang udah mau mati, dia bikin dosa, bikin seluruh Israel murtad dari Tuhan. Habis sudah itu kris kerajaan, pecah jadi 2. Bagaimana? Enak yang mana? Anda ingin dilatih menjadi prajurit tempur, atau ingin shalom saja di penghujung Pak? Oh Pak, saya kan maunya waktu kecil dimanja, muda foya-foya, mati masuk surga. Wah, itu mertua saya benar itu. Anak orang kaya, masih kecil dimanja, muda foya-foya. Wah, pergi kia-kia kemana? Semua asal ada tempat wisata yang bagus, dia sudah pergi. Asal ada pesta apa, dia udah pergi, mertua saya itu. Ya kan? Mertua saya perempuan, pinter cari uang. Jadi mertua saya laki-laki, main burung. Keplekin burung. Wah, bener-bener isinya yang kerjanya pinter lagi. Mertua saya perempuan itu bener-bener bisnismen ya, percaya. Jadi punya apa segala macam, punya
segala macam ya. Menikmati sekali hidupnya. Matinya bertobat. Mau mati kurang 2 tahun ya. Bertobat terima Yesus, dibaptis. Nah, itu masih kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu mertua saya. Tetapi tetap melewati padang gurun, mertua saya. Tetap lewati padang gurun ya, bertahun-tahun kami masuk padang gurun, mertua saya. Sampai dia ketemu Yesus di padang gurun. Di padang gurun itu dia bertobat. Tetap melewati, tapi kan terus mati. Usia 51. Jangan ya, jangan. Padang gurun itu jangan Anda hindari. Nikmati padang gurun itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tanganmu dilatih untuk berperang di padang gurun. Benar-benar jadi prajurit. Dilatih jadi prajurit. Reborn, ya kan? Kasih nama nanti kan, namanya jadinya David Leo Reborn. Padang gurun Reborn. Ya, kasih nama Jimmy Chin Reborn. Padang gurun. Ya. Dan ketika kita reborn itu, kita benar-benar menjadi prajurit. Itu tadi, semua kita kalahkan. Hari ini kita kalau ada masalah, kita ketawa. Ya, di DPO 139 negara cuman ngekek doang. Cuman ketawa terbahak-bahak, tertawa jahat. Dengan santainya, ya kan? Ketika kita mengalami kesendirian, kedinginan, kita cuma tertawa terbahak. Tertawa tentang masa depannya. Kalau Anda sudah melewati padang gurun, Anda tenang. Kalau apalagi di padang gurun Anda ketemu Tuhan, waduh, ya jangan sampai. Semua orang pasti melewati padang gurun. Hanya tinggal Anda menang apa kalah, udah gitu aja di padang gurun itu. Kalau Anda kalah jadi pecundang. Kalau Anda menang, Anda bertemu dengan Tuhan, ya Anda akan menetap masa depan itu sambil tersenyum dan tertawa lebar. Ada Tuhan di surga dan ada Tuhan di dalam keluarga. Aman, tenang, nggak takut. Ya, semoga padang gurun membuat Anda berkemenangan, menjadi pahlawan-pahlawan, dari pecundang menjadi prajurit yang gagah berani. Rebut anak-anak itu ya. Dan hari ini kita dilatih, Anda dilatih semua. Ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita semua. Ya, para rasul ini membuat banyak mujizat. Wah, mereka melewati padang gurun yang mengerikan. Malam yang mencekam, di mana iman mereka gugur semua. Kayak saya, gugur semua. Saya juga gugur. Padang gurun nggak apa-apa, yang penting Anda balik sama Tuhan. Ya, Anda ada yang gugur sekarang. Ya, Anda ada yang gugur nggak ngaku. Datang sama Tuhan berdoa ya. Tuhan saya gagal Tuhan. Tuhan saya gagal Tuhan. Wah, Tuhan suka cita kalau kita datang ya, ngaku. Kamu agape sama aku? Enggak Tuhan, aku ada pamrih ternyata. Hatiku enggak tulus Tuhan. Kamu agape enggak? Tuhan tahu saya ini enggak benar. Saya ini penjahat. Kamu ada pamrih ya sama aku? Iya Tuhan. Makanya aku datang padamu Tuhan. Karena aku enggak bisa kerja lainnya. Cuman bisa jadi pendeta. Mencangkul aku tak bisa, mengemis aku malu. Kerjanya cuma ini doang. Bisanya makanya yang setia ya, setia saja. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat engkau berkemenangan di padang gurun, dari budak pecundang menjadi prajurit yang gagah berani. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Haleluya.